Film diawali dengan memperlihatkan seorang pria tua bernama Crouch. Dia adalah seorang sheriff yang berdedikasi tinggi. Start my day. Now I look at this land. Waktu itu, sheriff sedang menyelidiki kasus meninggalnya seorang pria karena sebuah pengaruh obat haram. Current keeps moving. Or if someone died there, it's a matter of who. Scene pun berganti, memperlihatkan seorang pria bernama Shelby John yang sedang berkendara menuju rumahnya. Di dalam rumah, dirinya bertemu dengan pacarnya yang bernama Ruby. Mereka berdua adalah pasangan pecandu obat haram yang sangat kuat. Saat memegang tangan Ruby, John memberikan sebuah cincin mawar berbahan plastik sebelum memberikan sebuah cincin asli. Hal itu John lakukan untuk mengajak Ruby menikah. Dan dengan senang hati, Ruby pun menyetujuinya. Di malam harinya, mereka berpesta ria sambil menyuntikkan cairan haram. Dan alhasil, mereka berdua pun mendem. Di sisi lain, sheriff sedang memandangi foto anaknya yang entah belum diketahui keberadaannya di awal film ini. Di keesokan harinya, Ruby yang mulai sadar bahwa mengkonsumsi obat haram adalah hal yang tabu. Akhirnya, pada hari itu pula dia mengajak John untuk berhenti berlangganan kangkung Bob Marley. I speak your mind. I was thinking that maybe I know you was religious. I think it might help us get You want that? that we can do it. Waktu pun terus berjalan. Karena berhentinya mengkonsumsi obat haram itu, akhirnya badan mereka pun mulai kesakitan dan resah gelisah. Hingga Ruby yang tak kuat iman pun akhirnya memutuskan untuk membeli sebuah obat haram lagi. Namun, hal itu langsung dicegah oleh John yang keadaannya sama seperti Ruby. Hingga 3 minggu berselang, kini mereka hidup tanpa obat haram. Saat itu, John mengunjungi sebuah toko. Di sini, John ingin membeli sebuah cincin berlian agar dia bisa memberikannya kepada sang kekasih. See this one? She real? Namun sayang, ternyata uang John tidak cukup sebab kena potong buat bayar cicilan panci. Dan akhirnya, John memutuskan untuk pulang saja. $450. Ask me for no layaway. I got the money. Can't promise you'll steal. Di luar toko, tanpa sengaja John bertemu dengan Elvis, seorang bandar obat haram langganan mereka dahulu. Come in a hurry, Elvis. Saat itu, Elvis memberikan sebuah obat haram pada John. Namun John langsung menolaknya karena dirinya sekarang sudah tobat. Send the little lady over. No, I don't want that. Ruby, we're clean now. Dengan uang $85, John menyuruh Elvis untuk menjauhi dirinya dan juga Ruby. Lalu John langsung tancap gas pulang ke rumah. I need you to stay away from her. $5. Take the fuck away from me, Ruby. Di rumahnya, John curhat kepada Ruby bahwa dia bertemu dengan Elvis. Oh, Elvis. Di sini John ketakutan karena dengan kehadiran seorang Elvis, hasrat ingin menggunakan obat haramnya jadi muncul lagi. I can't do this. Melihat itu, Ruby mencoba meyakinkan John bahwa mereka bisa melewati semua ini. I don't want to fuck this up. Hingga di suatu malam, Ruby memberikan sebuah baju kotak-kotak untuk John. John mengira Ruby menyuruh John untuk ikut kampanye presiden. Namun ternyata John salah paham karena baju itu diberikan oleh Ruby supaya John bisa datang ke pesta ulang tahun keponakannya Ruby. Dan setelah memakai baju itu, John pun terlihat semakin tampan. You hate it. I don't think I want to buy nothing.
John yang kesenangan pun langsung menggendong Ruby. Namun karena kepalang tanggung, akhirnya Ruby pun langsung di open boxing. Di keesokan harinya, John dan Ruby mendatangi pesta ulang tahun keponakannya di rumah sang kakak. Oh my God, Connor! Di tengah pesta, keluarga Ruby mengadakan sesi makan bersama. Dan tak lupa, di sini Ruby menyampaikan pada keluarganya bahwa dirinya dan John akan segera menikah. We're thinking about Well, congratulations. Mendengar hal itu, ibu Ruby sedikit kesal karena dia tidak suka dengan pria pilihan anaknya ini. Didn't even ask me. We've had our share of gift. Ruby is my baby. Shouldn't have taken her. Broke my heart more than once. Namun di sini, John pun meyakinkan ibu Ruby dan berjanji akan memberikan sego pecel pada ibu Ruby setiap hari. Mendengar itu, akhirnya ibunya Ruby pun langsung merestuinya. I can see now that what's the sort of respect I'm marrying your daughter no matter. Care her to my dying breath. And I do have. Don't you let me down. Well, because being proved. Setelahnya, Darlene kakaknya Ruby dan suaminya yang bernama Peter mengantarkan mereka pulang dan memberikan sebuah gaun putih untuk Ruby gunakan saat hari pernikahannya tiba. take it, girl. Of course I'm sure. Go get it fitted. Hingga pada suatu hari, Ruby bertemu dengan Elvis. Di sini, Ruby meladeni Elvis dan mengobrol dengannya. What's up, girl? Call me up for a little special. Hingga si Elvis memberikan sebuah obat haram yang membuat penyakit lama Ruby sebagai pecandu kembali kambuh. It ain't an easy thing. All the fun. Di saat dirinya bertemu dengan John, Ruby tidak membahas soal obat haram yang ia pakai dari Elvis. Hingga di pagi harinya, John yang baru bangun melihat sang kekasih sudah koit dengan suntikan haram yang menempel di lengannya yang mengakibatkan Ruby overdosis. Ya, peristiwa ini sama dengan apa yang terjadi pada korban di awal film tadi. Hey. You wake up to me. Come on. Hey. Oh. Melihat hal itu, hati John merasa sakit. Apalagi mereka berdua akan melaksanakan pernikahan pada hari itu. Dengan kesedihan yang mendalam, John memakaikan gaun pemberian Darlene pada Ruby yang sudah tiada. Lalu, John membawanya menuju tempat pembaptisan keponakannya yang dihadiri semua keluarga Ruby. Shall be called the Father, the Son. Setelahnya, John pun meninggalkan tempat itu. Dan tak lama kemudian, sheriff dan anggotanya pun datang untuk menyelidiki tubuh Ruby. Sheriff meminta anggotanya untuk mencari John. Namun saat datang ke rumahnya, ternyata John sudah pergi dengan membawa perlengkapan tempur untuk membalaskan dendam kematian sang kekasih. For Shelby John, this guy. That's all. You got a bus. Singkat cerita, John sudah sampai di rumah Elvis. Dan tanpa basa-basi, John langsung menembaki paku tepat neng muatane Elvis. Who is it? Lalu, John meminta keluarga Elvis untuk meninggalkan rumah itu. Setelahnya, John menginterogasi Elvis terkait barang haram yang ia berikan kepada Ruby. Namun awalnya, Elvis tidak mau menjawab. Namun karena tidak kuat dengan jurus olahraga alam kubur yang John berikan, akhirnya Elvis pun memberikan sebuah informasi.
Elvis berkata bahwa pemasok barang haram itu adalah seorang pria bernama Darius yang tinggal di sebuah hotel. Picked up my gear in Columbus, the Brown Hotel, different room, everything off about you. Setelah mendapatkan informasi tersebut, John pun langsung menghabisi Elvis. Sebelum pergi, John membawa sebuah bedil milik Elvis untuk bekal pertempurannya. Tak lama setelah itu, sheriff pun datang ke TKP. Di sana, dirinya menemukan beberapa barang haram yang diedarkan Elvis. Singkatnya, John sudah sampai di tempat Darius menginap dan dia langsung masuk ke hotel itu. Di saat John sudah sampai di kamarnya Darius, dirinya langsung menyerang bawahan Darius sampai benjol. Setelah menghabisi para penjaga, akhirnya John pun bertemu dengan Darius. Di sini John memaksa Darius untuk mengatakan siapa bandar yang mengedarkan obat haram itu. Namun tanpa ragu, Darius mengatakan bahwa bos mereka bernama Quixote dan tak lupa dia juga memberikan alamat tempat tinggalnya. Dan di sini Darius berpesan bahwa John harus menghabisi Quixote dengan segera agar Darius dan John tidak mati ditangkap Quixote. Di sini John memutuskan untuk tidak menghabisi Darius, namun John tetap menghabisi bawahan Darius yang kacang alias kakean cangkem. Setelah mendapatkan informasi tersebut, John pun langsung bergerak ke markas Quixote. Tak lama berselang, sheriff pun datang ke TKP dan bertanya pada skater orang yang tadi John sakiti. Dan karena merasa masih sakit hati, akhirnya skater pun memberikan informasi terkini tentang John. Di pagi harinya, John sudah sampai di markas Quixote yang berada di tengah hutan. Dengan sebuah teropong, John melihat Quixote yang mengeksekusi salah satu bawahannya karena berkhianat. Lalu John melihat sebuah mobil van yang mau keluar dari markas Quixote. Dengan cekatan, John langsung mencegat mobil van tersebut lalu membasmi semua yang ada di dalam mobil tersebut. Namun sayangnya, salah satu bawahan Quixote berhasil melarikan diri. Di sisi lain, sheriff dan anggotanya sampai di tempat tujuan lalu mencari John. Kembali kepada John yang kini sedang mengendap-endap menuju markas Quixote lalu membasmi satu persatu anak buah Quixote. Hingga pada akhirnya John pun berhadapan langsung dengan Quixote. Namun karena John kehabisan amunisi, Quixote pun berhasil kabur. Di sini John mengejar Quixote hingga di tengah hutan. Setelah sekian lama John berlari, akhirnya Quixote ditemukan dan di sini Quixote sedang menghubungi seseorang. Di sini John menginterogasi Quixote dan meminta password ponselnya.
Saat John mencoba menghubungi orang yang tadi Quixote hubungi, dirinya merasa seperti kenal dengan orang itu. Hello, you've reached the party you're trying to. Who the fuck do you want? Lalu John memaksa Quixote untuk menanyakan siapa bos besar mereka. Tell me it's fucking. Fuck you. Namun tiba-tiba sheriff muncul dan menodongkan pistol. John, that's enough. Sang sheriff memaksa John untuk menghentikan semua ini. Time to end this, son. Wait, but Ruby made her own choices. Ain't no home for me. Beating this pile of shit to death. I may be crazy, Sheriff. I ain't stupid. Don't do it, please. I've lost too much. This ain't how you win, no. Namun dari arah belakang, anak buah Quixote melepaskan tembakan yang mengakibatkan rekan dari sheriff terluka. Namun tanpa diduga, dengan cekatan John berhasil menghabisi anak buah itu bersama Quixote yang dibedil oleh sheriff karena melakukan sebuah perlawanan. Selanjutnya, mereka menuju ke jalan dan menghentikan sebuah mobil yang melintas agar bisa membawa rekan dari sheriff yang sedang terluka. Wait, stop. We need your help. You save her, Mike. No. Come on. Sedangkan John memutuskan untuk mendatangi orang yang ia telepon tadi. Dan ternyata orang itu adalah Peter, kakak ipar dari Ruby. Wildcat trick. Be John. Say what I asked. No, you doing God's. John kaget melihat hal itu dan dia tidak menyangka bahwa Peter adalah seorang bos bandar obat haram. Karena yang John tahu, Peter adalah seorang religius. I was relieved when Sheriff Church called, and things kept going. Me to do his business. And I done from my upstairs and let him carry in the world, slay his son. Abraham did not. Meski begitu, di sini John tetap menyalahkan Peter karena koitnya sang kekasih. You are making a bargain awarded me, and I do not mean never, ever. It's Ruby, so believe this belongs to you, Peter. John lantas memaksa Peter untuk menyuntikkan barang haram yang sama seperti yang diberikan kepada Ruby. Product in her vein. I want you to feel what she felt. Her own product ain't good enough for you. I ain't leaving here till you do. Namun karena Peter tidak mau, akhirnya mereka berdua pun berbaku hantam. Hingga akhirnya John berhasil menyuntikkan obat haram itu pada Peter dan membuat Peter kejang-kejang sampai motiar. Setelah semua ini selesai, John pun mendatangi pendeta agar ia dibaptis di sisa hidupnya sebelum dia meninggal. Dan film pun tamat. Nah, seperti itulah kisahnya guys. Kira-kira pelajaran apa yang kalian dapat dari film ini guys? Tulis di kolom komentar ya, kasih tahu gua. Oke teman-teman, kayaknya sampai sini dulu aja ya video kita kali ini. Masih bersama gua Ren di sini. Akhir kata untuk menghemat kuota. Sampai jumpa lagi di video sensasi trends berikutnya. Bye bye.